Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Oke teman-teman, sesuai dengan judul kali ini kita akan melakukan deep reading for all zodiac. Jadi teman-teman langsung aja nih kita lihat cerita apa yang ada untuk kamu hari ini. Check it out. Baik teman-teman, di sini aku akan menggunakan kartu oracle. Biasanya Lenormand, tapi kali ini pakai oracle ya karena aku ingin suasana baru. Langsung saja nih teman-teman, kita cek. Pertama kita akan cek kondisi atau perasaan dia ke kamu saat ini tuh seperti apa sih, gitu ya teman-teman ya. Perlu diingatkan lagi teman-teman bahwa ini merupakan general reading, jadi energinya bisa terbolak-balik. Entah ini energi kamu atau bukan, itu kamu ya yang lebih tahu. Jadi jadilah penonton yang bijak, seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita lihat kondisi dia ke kamu saat ini. Oke teman-teman, ada beginning, ada bitterness, ada possibilities. Kita sesuaikan terlebih dahulu karena memang biasanya aku ambil angle dari samping, jadi perlu penyesuaian teman-teman. Baik teman-teman, di sini sudah ada 3 tebaran kartu mengenai perasaan dia ke kamu. Gitu ya teman-teman ya. Mari kita lihat siapapun yang terkoneksi dengan kamu, entah itu pacar kamu, mantan kamu, mas crushnya kamu, gebetan kamu, terserah kamu ya teman-teman. Mari saja kita lihat perasaan dia. Nah di sini teman-teman sudah ada 3 kartu. Yang pertama itu ada beginnings, yang dimana inti perasaan dia ke kamu tuh beginnings. Nah maksud dari beginning itu gimana sih gitu kan kak? Jadi beginning ini merupakan suatu awalan, permulaan, try again, dimana ini merupakan suatu awalan di saat kita telah mencoba, kan kita ulang lagi, kita kembali ke garis start gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini ada start over new direction. Yang dimana teman-teman, perasaan dia ke kamu ini bagaikan sebuah awal yang baru. Dari apa? Dari suatu kepahitan atau suatu memori buruk yang pernah dia lalui. Nah mungkin sebagian dari kalian itu terhubung dengan orang yang pernah mempunyai masa lalu yang buruk, atau pernah mempunyai hubungan yang buruk, yang dimana perasaan dia ke kamu ini bagaikan suatu perasaan awalan baru, yang dimana dia merasa berbeda dari sebelumnya. Yang mungkin dulu dia mengalami kepahitan, rasa sakit, rasa dendam, rasa sedih. Sekarang dia merasa awal yang baru, yang dimana new direction, yang dimana dulu dia menjalani direksi yang buruk, sekarang dia merasa oh ini merupakan suatu permulaan aku dengan kamu, yang dimana aku merasakan nyaman, aku merasakan senang dengan kamu, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin sebagian dari kalian itu terhubung sama seseorang yang memang mempunyai masa lalu atau pernah memiliki konflik, entah itu secara personal ataupun memang di dalam suatu hubungan gitu ya teman-teman. Nah mungkin ini bagi sebagian kamu juga, mungkin misalnya di dalam hubungan kalian itu tuh mungkin setelah sebagian entah kalian ini sudah memiliki hubungan atau pacar bahasanya gitu ya teman-teman. Ini saya melihat mungkin kalian baru saja dihadapkan dengan suatu konflik gitu ya teman-teman. Namun di sini konflik ini sepertinya sudah terselesaikan, karena di sini dia merasa oh aku sedang memulai awalan baru dengan kamu gitu ya teman-teman. Nah di sini ada kartu yang dimana dia telah memaafkan, yang dimana dia ingin memulai suatu awal baru dengan kamu, seperti mawar yang baru saja mekar. Ini ada gambar atau visualnya teman-teman, yang dimana di sini ada kartu possibilities, yang dimana dia berani ambil resiko untuk memulai awalan yang baru. Mungkin sebagian dari kalian itu misalnya ini masih belum ada hubungan, yang dimana dia pernah menjalani suatu hubungan yang buruk, dia berani ambil resiko untuk mencoba lagi, karena kan jikalau seseorang sudah pernah melalui masa-masa yang buruk, itu berat loh teman-teman untuk berani mencoba lagi gitu, karena sudah ada namanya trust issues. Nah tapi di sini dia mencoba ambil risk, ambil rintangan, dia mencoba ngambil resiko untuk memulai awalan yang baru dengan kamu, karena dia merasa dengan kamu ini itu nanti awalannya tuh bagai indah gitu, bagaikan mawar yang baru mekar nih, rose blooming gitu ya teman-teman. Atau mungkin di sini jikalau kalian sudah berpasangan, mungkin kalian baru saja dihadapkan dengan suatu konflik yang dimana mungkin udah terselesaikan. Karena apa? Karena dia ini orangnya free spirit, dia orangnya mencoba untuk berpikiran terbuka, mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin gitu teman-teman. Wah kartunya di sini dia orangnya sangat optimis sekali ya teman-teman, yang dimana di sini ada beginnings. Oke, kita lihatlah kondisi dia saat ini teman-teman, karena kan kita udah lihat kondisi dia ke kamu saat ini seperti apa. Oh ya, ini mungkin juga ya teman-teman untuk sebagian dari kalian yang baru saja putus dia
baru saja putus, itu dia merasa new beginning sama kamu, mulai awalan yang baru sama kamu gitu ya. Kita lihat deh kondisi dia saat ini itu seperti apa. Mari kita lihat. Oke, sebentar teman-teman, nanti aku sesuaikan. Oke, lagi deh, aku kelihatan kartunya. Aku mau ulang lagi. Oh, wow. Maaf teman-teman, ini karena kartunya cukup tebal nih, segenggaman tangan, jadi memang harus hati-hati. Oke, ini ada apa? Oke, foundation. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada kondisi dia saat ini. Siapapun yang terhubung dengan kamu, kita bisa melihat kondisi dia sekarang seperti apa. Yang dimana inti dari kondisi ataupun perasaan dia saat ini itu ialah cloudy judgment. Cloudy judgment, kamu melihat ini ada gambar, kalau jelas gak sih? Ini ada gambar orang yang mukanya tertutup dengan asap. Yang dimana kalau kita udah bisa ngerti, ini adalah orang yang dimana pandangannya tuh kabur, dia tidak bisa melihat secara jelas. Yang dimana nanti di sini terjadi yang namanya ilusi gitu ya, ada ilusi, ada unbalance, ada ketidakseimbangan, dan ada distorted. Nah teman-teman, jadi aku bisa melihat kondisi orang yang terhubung dengan kamu saat ini itu dia ada di kondisi yang tidak stabil. Seperti yang kita bilang, kenapa bisa dibilang tidak stabil? Kita lihat gandengan kartunya. Di sini ada kartu clinging, yang dimana dia itu sebenarnya adalah tipe orang yang sebenarnya bergantung pada kamu. Dia adalah tipe orang yang sebenarnya posesif dan harus dekat kamu terus gitu bahasanya ya teman-teman, karena ini ada turun kartu clinging, yang dimana dia ini ada kartu obsesi, ada menandakan obsesi terhadap kamu. Bahkan ada kartu spying itu mengintai ya teman-teman, yang dimana dia di sini merasa tidak seimbang ya. Mungkin ya sebagian dari kalian itu terhubung sama seseorang yang dimana sekarang dia merasa tidak stabil atau tidak nyaman karena dia tidak bersama kamu. Mungkin memang sebagian dari kalian entahkah belum berhubungan gitu, atau memang lagi renggang, yang dimana di sini perasaannya seperti, wah aku tidak stabil nih tanpa dia. Jadi yang dia lakuin apa? Dia itu clinging, dia itu bergantung pada kamu, yang dimana dia ini ada perasaan obsesi. Mungkin ada sebagian dari mereka stalking kamu gitu ya teman-teman. Ada sebagian dari mereka mungkin stalking, melihat-lihat, mungkin kalau zaman sekarang lihat SG kamu, lihat SW kamu, ngelihat-lihat kondisi kamu seperti apa gitu. Karena apa teman-teman? Karena kamu itu bagikan suatu fondasi bagi dirinya di sini, yang dimana dia saat bersama kamu ada perasaan seperti dia di dalam rumah itu kan hangat, terasa nyaman gitu ya teman-teman. Di sini dia merasa secure, merasa aman gitu teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat, siapapun yang terhubung dengan kamu saat ini, mungkin sebagian dari kalian, entahkah yang belum pacaran, mungkin kalian lagi renggang, mungkin pernah PDKT terus renggang gitu ya. Terus dimana di sini di saat kalian renggang, dia sebenarnya masih memikirkan kamu, bahkan ada perasaan dia ingin memulai suatu awalan baru dengan kamu gitu ya teman-teman. Yang dimana dia berani ambil resiko untuk mulai memata-matai kamu, memata-matai dalam arti dia melihat-lihat story kamu, melihat keadaan kamu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya dia di sini unbalance itu tidak seimbang jika tidak ada kamu. Dia tidak merasa aman dan tidak merasa kokoh tanpa kamu gitu ya teman-teman. Wah kartunya lucu sekali, dimana sepertinya dia mencoba untuk berani ambil resiko. Mungkin sebagian dari mereka udah datang ya teman-teman ke kamu, entahkah dia say hi or something gitu. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari mereka cuman ya berani ngintai-ngintai kamu aja gitu. Mari kita lihat perasaan kamu, karena aku melihat perasaan mereka ini lucu sekali gitu teman-teman ya. Ada perasaan yang dimana ingin datang ke kamu, tapi masih ada hal-hal yang menahan mereka untuk datang ke kamu. Kita lihatlah kondisi kamu seperti apa sih, kondisi orang yang bikin si dia ini tuh jadi seperti ini gitu. Kita bisa melihat ada kartu obsesi ya teman-teman di sini. Kita lihatlah kondisi kamu saat ini itu seperti apa. Oke, maaf teman-teman, kita lihat kondisi kamu ada distance. Oke. Oke teman-teman. Oke, di sini sudah ada 3 kartu mengenai perasaan kamu. Oke teman-teman, kita sesuaikan. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 kartu, tebaran kartu mengenai perasaan kamu.
aku bisa melihat dari hasil tebaran ini kalian juga bisa melihat ya, di sini ada kartu distance. Distance kalian sudah bisa mengartikan sendiri di mana kondisi kamu sekarang ini sedang jaga jarak gitu teman-teman. Di sini ada kondisi yang menandakan kamu sedang berpisah, ada space, ada ruang, dan ada blockage, bahkan sampai ada orang yang kamu blok gitu. Bahasanya mungkin gini, sebagian dari kalian sekarang mungkin lagi di fase kalian ini sedang berjarak dengan seseorang seperti yang aku bilang, renggang. Entahkah kalian orang yang kalian jaraki ini adalah orang yang memang kalian berhubungan, misalnya pacar, atau memang orang yang TTM, teman tapi mesra gitu, nggak ada hubungan yang jelas gitu ya teman-teman. Di sini aku bisa lihat kartu distance. Distance dalam arti kata bukan kamu harus ke dia aja teman-teman, atau memang kamu lagi di fase kamu lagi tidak ingin diganggu dulu. Mungkin sebagian dari kamu udah pernah mengalami suatu relationship atau suatu hubungan yang membuat kamu lelah, yang membuat kamu merasa, oh aku tidak mau lagi nih buka-buka hati memulai komitmen, aku lagi exhaustion. Karena di sini ada kartu bahwa kamu pernah melalui long journey, perjalanan panjang di mana kamu kelelahan, kamu capek, di mana kamu merasa, mungkin sebagian dari kalian merasa di saat aku mencoba untuk memulai suatu relationship, yang aku dapat tuh gitu-gitu aja hasilnya, tidak selalu positif. Jadi di sini ada kartu kalian lelah loh gitu. Bermain di cinta-cintaan ini kalian lelah. Jadi kalian sekarang untuk memutuskan untuk tidak dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, melihat dari kondisi kartunya dia, mungkin misalnya kalian sudah berpasangan, ada suatu kemungkinan mungkin kalian udah putus gitu ya teman-teman, yang dimana dianya ini meminta-minta pingin balikan, sedangkan kamu di sini capek dan pingin jaga jarak, bahkan kamu di sini fokus ke diri kamu, yang dimana kamu merasa dengan tidak adanya suatu hubungan atau ikatan, yang dimana di saat kamu menjaga jarak, menjaga distance, kamu merasa beauty, kamu merasa hidup kamu tuh indah lah bagi kupu-kupu yang terbang gitu ya teman-teman. Kamu merasa lebih happy, kamu merasa lebih cantik, seperti itu teman-teman. Gimana? Kamu ada waktu nih, misalnya gak ada cowok, aku udah ada waktu ke salon, gak harus ngabarin sana sini, kamu merasa seperti itu. Mungkin sebagian dari kalian ini ada bahasanya, ada koneksi atau ada pertanda bahwa mungkin sebagian dari kalian melalui suatu hubungan yang toksik teman-teman, yang dimana sepertinya di sini si dia memang pernah ingin memulai awalan baru atas sebuah anger atau kemarahan yang pernah dia lakukan ke kamu, kesalahan. Mungkin si dia menyakiti kamu lewat hurtful words atau kata-kata yang bisa dibilang menyakiti kamu atau menggores hati kamu gitu ya teman-teman, yang dimana di sini kamu memutuskan, udah aku jaga jarak, aku capek, aku ingin ya udahlah memperbaiki diri, aku fokus sama diri aku. Nah nih, tapi sedangkan di sini dia ada perasaan seperti, kalau di judgmenting gini ya teman-teman, perasaan yang kayak aku menyesal, aku juga bingung, ternyata tanpa kamu aku nggak stabil gitu. Ya sama seperti biasanya lah, biasanya orang tuh selalu yang namanya menyia-nyiakan orang yang sebenarnya tulus gitu. Pas udah pergi baru terasa hampa gitu ya teman-teman. Ya kita lihat lah bottom of the deck-nya ada apa nih. Oke. Bottom of the deck, kebalik, ada longing. Akhirnya teman-teman, dari cerita kalian di sini ada kartu longing. Longing itu merupakan suatu perasaan yang dimana ada suatu hal yang merasa kurang di dalam diri kalian, terus kalian ingin pingin reach untuk sesuatu yang kurang ini. Gitu kan teman-teman. Saya melihat mungkin di sini dari kamu, mau saya selelah apapun, seletih apapun dari belah pihak dia dan juga kamu, saya bisa melihat di sini sebenarnya di dalam deep down kalian memerlukan yang namanya kasih sayang. Pasti terasa hampa juga, mau gimana pun kamu menolak fakta bahwa aku nggak mau lagi mulai komitmen. Pasti ada perasaan di dalam hati kalian yang merasa sedikit hampa, ada perasaan yang sebenarnya aku menginginkan cinta, dia juga begitu teman-teman, kamu juga begitu. Namun di sini kalian ada di di bagian belah pihak atau alasan masing-masing, yang dimana sini alasan kamu, aku capek, aku nggak mau mulai lagi suatu hubungan, atau aku lelah, aku nggak mau dulu sama kamu, aku mau kita renggang sebentar gitu. Atau mungkin kalian masih pacaran tapi pengen pengen kita putus bentar gitu, atau bahasanya zaman sekarang ya teman-teman, kita jaga jarak bentar nih, ada kan seperti itu, aku perlu waktu. Nah tapi in the end
hubungan kalian ini akhirnya longing. Karena apa? Karena memang sepertinya kalian ini ada suatu koneksi yang kuat, yang dimana di sini kalian sebenarnya saling menginginkan satu sama lain, seperti itu. Terutama si dia, bahkan di saat kamu sedang jaga jarak, dia aja pingin menginginkan kamu sekarang gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, sepertinya ini masih terlalu sedikit, masih 15 menit. Kita lihat lagi lah kondisi hubungan kalian ke depannya. Ini yang satu, kita akan ambil 3 kartu gitu ya teman-teman ya, biar sedikit jelas gitu. Mari kita lihat kondisi hubungan kalian ke depannya, apa yang menanti atau apa yang akan terjadi gitu, teman-teman. Shocking. Oh, family. Lagi curse. Oke teman-teman, di sini ada 3 kartu. Oke, ini taruh di atas aja. Oke teman-teman, di sini ada 3 kartu. Oke teman-teman. Oke, di sini sudah ada 3 kartu yang dimana saya ingin melihat kira-kira hubungan kalian ke depannya itu seperti apa. Ini bukan dalam arti kata kita akan menentukan kalian jadian atau kalian married, enggak, bukan seperti itu ya. Kita melihat kondisi perasaan kalian di hubungan kalian ke depan-depannya itu seperti apa. Gitu ya teman-teman. Di sini ada inti kartu yaitu shocking, sesuatu yang tidak terduga gitu. Dimana unexpected, tanpa disangka-sangka. Nah mungkin kita bisa mengartikan mungkin ke depannya ada suatu perasaan ternyata kalian tidak menduga-duga, entahkah cerita cinta kalian itu berhasil, yang menjadikan cerita cinta kalian bagikan suatu indahnya family, yang dimana hubungan kalian hangat, yang dimana hubungan kalian itu tentram jika tidak ada yang namanya negative mind. Nah jadi ini seperti jawaban juga teman-teman untuk sebenarnya ini jawaban dari segala permasalahan jawaban dari segala permasalahan yang jika kalian lalui dalam suatu hubungan berpasangan, itu ialah dimana kalian bisa menaruh komitmen satu sama lain dan memutuskan untuk tidak berprasangka buruk gitu teman-teman. Yang dimana hubungan kalian itu bagaikan sebuah berita surprise ke depannya jika nih teman-teman, jika kalian bisa menyingkirkan perasaan negatif. Itu kan tergantung kalian ya, kalian mau start hubungan sama dia lagi atau sama orang baru atau enggak, itu kan dari kamu, tergantung kamu. Namun kalau kita tanya hubungan kalian ke depannya gimana, mungkin memang ada hubungan yang mungkin ada yang menyatakan bahwa ini shocking, tidak terduga-duga. Entahkah kalian nanti itu situasinya seperti family itu hangat, nyaman, entahkah mungkin nanti kalian bisa menemukan jalan kalian sendiri, entahkah kalian nyamannya menjadi teman aja atau nyamannya menjadi pacar, itu tergantung dari kalian. Dan itu bisa terlaksana jika di sini kalian mulai menghilangkan yang namanya negative mind. Mungkin sebagian dari kalian nih, kalian ada lagi di fase kita putus sebentar, aku capek, aku kelelahan, aku mau fokus sama diri aku. Kedepannya kamu udah memutuskan untuk mengikhlaskan, untuk merelakan, untuk ya udah berpikiran positif sama dia. Pada akhirnya dia pun mengerti kamu tuh inginnya, oh kita ingin sesuatu yang seperti ini. Akhirnya hubungan kalian pun bisa terlaksana dengan tidak ada yang namanya negative mind. Karena sekarang kayak teman-teman agak belibet ya. Karena sekarang yang memblokir hubungan kalian itu tuh ada di kamu dan ada di dia. Seperti itu ya teman-teman, yaitu adalah pengendalinya kalian sendiri. Kan kalian yang memutuskan untuk menjaga jarak, atau kalian juga yang memutuskan untuk membiarkan dia melakukan hal-hal ini seperti ke kamu gitu ya teman-teman. Jadi secara intinya ini tuh jawabannya ada di kamu gitu teman-teman. Tapi kalau ditanya hubungan kami ke depannya gimana, di sini ada suatu hubungan yang tidak terduga-duga. Hubungan itu dalam arti kata bukan harus jadi pacar ya teman-teman. Banyak, entahkah jadi teman aja atau mungkin jadi teman hidup, itu kan banyak gitu ya. Nah, sebentar teman-teman, aku sedikit sesak nafas. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena memang kondisi aku lagi tidak enak badan. Jadi makanya agak sedikit belibet karena memang lagi tidak enak badan. Jadi dimaklumi aja ya teman-teman. Nah, nih kondisi hubungan kalian. Kita lihat satu lagi bottom of the deck, ada open heart. Nih, jawabannya open heart, kan benar. Di saat kamu udah mulai bisa merelakan atau mengikhlaskan dan membuka pintu hati kamu, nah maka di suatu saat itulah nanti akan terjadi yang namanya suatu hubungan yang dimana kamu bisa merelakan hal ini, maka kamu akan mendapat ganjaran atau
timbal balik yang sama ya gitu. Karena intinya sekarang itu di saat kamu udah mulai ikhlas, di saat kamu udah mulai merelakan, dalam arti kata apa, aku ikhlas kok apa yang terjadi sama aku saat ini gitu ya. Memang ngomong mudah ya teman-teman, tapi kalau dilakukan itu rasanya berat sekali, apalagi kita di saat fase move on dari suatu hal gitu kan, apalagi suatu hal yang belum benar-benar beres gitu, itu berat sekali memang untuk sampai di fase itu. Namun suatu saat kedepannya akan ada namanya open heart. Aku bisa melihat ada gambaran hubungan kalian tuh indah gitu ya teman-teman, dimana kalian udah mulai saling membuka hati satu sama lain, entahkah di bagian dia ataupun di bagian kamu. Dia mulai sadar, oh aku telah salah ke kamu, aku telah begini-gini ke kamu, aku menyesal. Begitu pula dengan kamu. Nah, yang dimana hubungan kalian ke depannya itu tuh akhirnya turun kartu yang namanya open heart nih ya teman-teman, yang dimana muncul empati itu ya empati, simpati, muncul rasa empati dari kamu ke dia, dia ke kamu, yang akan menghasilkan namanya nanti suatu relationship yang indah, begitu teman-teman. Nah teman-teman, sudah bisa kita lihat cerita atau bacaan mengenai cerita kisah cinta kalian gitu ya teman-teman, yang dimana di sini aku bisa melihat dari hasil tebaran kartu bahwa mungkin sebagian dari kalian memang melalui atau masa-masanya lagi di dalam suatu konflik atau memang ada namanya fase renggang gitu teman-teman, yang dimana tidak masalah kok kita untuk ada fase renggang, kita untuk apa ya namanya healing, butuh waktu untuk diri kita sendiri, itu tidak masalah. Karena kan di sini keputusan itu ada di tangan kamu, dan kamu tentu saja akan mengambil apa yang menurut kamu baik untuk kamu dan tidak akan merugikan orang lain, seperti itu kan teman-teman. Tidak masalah. Dan ini semua memang tergantung kamu. Apakah kamu mau kembali ke dia? Apakah kamu mau stay saja dengan diri kamu? Itu tergantung kamu. Karena kan ini cerita kamu, begitu teman-teman. Sekarang kita membacakan kondisi dia yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada perasaan yang dimana dia sebenarnya juga tidak stabil tanpa kamu. Dia pingin memulai awalan baru dengan kamu, seperti itu teman-teman. Nah jadi saran aku, tetap semangat menjalani kisah-kisah hari-harinya, seperti itu teman-teman. Dan juga kalaupun ingin memperjelas hubungan ini, jangan takut untuk mengambil risiko. Entahkah kamu mau confess duluan. Confess itu dalam arti kata kamu menyatakan gimana kalau kita seperti ini begini, itu tidak masalah. Jangan, biasanya kalau apalagi perempuan kan ya gengsi ya teman-teman, mau mulai teks duluan gitu, nggak masalah teman-teman. Lakukan aja sesuatu hal yang menurut kamu itu benar dan tidak merugikan orang lain. Udah, itu aja cukup gitu teman-teman. Nah teman-teman, saya rasa sampai di sini saja di reading kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini bisa kamu ambil sisi positif dan dijadikan pelajaran. Bukan dalam arti kata membaca ini kita apa ya teman-teman, langsung memvonis bahwa oh ini akan benar-benar terjadi, tidak. Kita sekarang membaca perasaan atau energi hari ini, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini saja di reading kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next reading berikutnya. Bye teman-teman.